ini kontennya adalah aku mengabulkan permintaan netizenku tercinta ya. Karena banyak banget yang nanyain, Kak Miki, papa ini kemana sih gitu kan. Kok jarang diekspos, kok maminya terus yang diekspos, kok kakaknya terus yang diekspos. Oke, jadi hari ini aku bakal ngikutin kemauan kalian semua. Aku bakal memperkenalkan adalah sebuah cinta pertama aku ya, itu tuh papa aku. Jadi sebelum dimulai video ini, kalian juga jangan lupa like, comment, and subscribe juga. Dan selalu dukung aku di channel YouTube aku. Jangan lupa 50 subscribernya ya, aku bakal adain giveaway. Oke, so sekarang aku bakal panggil papa aku. Perkenalkan dulu, nama papa siapa? Halo, nama saya Pak Dadang. Nah, Pak Dadang gimana ya? Kalau orang-orang yang tahu di sekitar mungkin bakal tahu papa aku itu siapa gitu. Jadi kalau papa aku tuh orangnya dia kayak ya kalem, enjoy, kayak nggak mau kayak gimana gitu. Orangnya tuh bener-bener enjoy, kalem. Cuma anaknya agak kalem. Oke Pak, jadi kali ini di konten ini karena banyak banget kan ya Pak ya yang bilang katanya, aduh Kak Miki papanya kemana, aku nggak pernah diekspos katanya gitu kan. Jadi gini guys, papa aku tuh jarang di Bandung, sering keluar kota terus dan kerja gitu kan. Kalau di Bandung pun aku kadang ya Pak ya ke rumahnya, terus papa aku suka touring motor, Pak ya gitulah, keseruan bawa motor. Ya Pak, jadi gini Pak. Iya. Hari ini kita ngobrol santai aja ya. Aduh, bentar. Oke Pak. Jadi gini Pak, kita ngobrol santai aja. Jadi netizen tuh pada pengen tahu papa tuh pekerjaannya apa, umur papa berapa, terus papa tuh kalau keluar kota ngapain aja gitu. Jadi kayak papa menceritakan aja bahwa papa tuh gimana sih gitu. Papa memang udah tua gitu sekarang. Sudah sampai nginjak 68. Sekarang berjalan mau ke 69 kalau usia. 68 tahun tapi masih keren. Nah, terus papa tuh kalau keluar kota ngapain sih Pak? Keluar kota itu refreshing. Satu, keduanya kita touring, ada acara touring. Bah, bukan main. Nah, sekarang papa saat ini lagi seneng-senengnya main golok, istilahnya. Waduh. Golok chopper. Waduh. Nah, itulah. Nah, jadi papa mencari pengalaman refreshing tersebut jangan disia-siakan. Nah, jadi hobi itu tiba-tiba muncul. Jadi papa lihat orang kok bikin kayak gitu, kan golok panjang, ini pendek. harus Jadi, dijalani lah ya. Dijalani hobi. Jangan dipendet-pendet, jalani aja. Gitu. Jadi sering keluar kota, refreshing, main. Yang penting AQ. Resepsi normal. Nah, oke Pak, jadi ada pertanyaan nih Pak dari aku. Kan banyak nih ya netizen yang kayak nanya, Kak Miki, kalau Kak Miki ditato dimarahin gak sih apa gimana? Kalau awal tuh memang dimarahin banget dong, pasti sama mami, sama papa dimarahin gitu. Karena sekarang aku mau nanya pas sama papa, waktu zaman muda papa nih, coba ceritain dong sedikit gitu kan, sharing dong papa tuh gimana di Aduh, ini masalah muda waktu masih remaja itu sekitar tahun 69 tahun 70 ya. Papa punya teman suka nangkring, suka begadang gitu. Itu tahun 70-an, 71, 72 sampai main keluar kota itu tahun 72. Main ke Pangandaran itu masih pakai kereta api. Wow. Belum lahir saya. Belum. Jauh. Itu masih kereta api itu istilahnya kereta api yang pakai kayu bakar.
waktu itu. Nah, tahun 72 akhir pakai motor. Bandung Pangandaran. Jembatan dari Pangandaran itu masih batang-batang pohon kelapa. Wow. Kalau sekarang sih udah enak ya. Itu pengalaman masa remaja. Terus papa juga waktu masih muda suka main motor-motor apa ya, geng-gengan gitu? Oh iya dong. Hidup NC. Zaman-zaman papa masih XTC gitu ya? Oh, sekarang XTC. Oh, dulu NC. NC. Oh, nih sejarahnya untuk anak-anak XTC. Jadi zaman dulu tuh namanya bukan XTC tapi NC. Kalau dolar. Dolar. Kalau buah batu BBC. Nah, itulah masa remaja. Bukan main, bapak saya. Lu bapak sering kumpul-kumpul gitu, Pak? Wah, hampir tiap malam. Papa pasti lebih banyak. Tiap malam. Itu kalau denger lagunya dulu itu tahun 69, tahun 70, yang namanya lagunya Hey Jude. Kalau di dangdutnya itu, lagunya itu Begadang dan Begadang. Begadang jangan begadang. itu lagunya ya, benar. Terus gimana, Pak? Nah, itu hampir tiap malam. Jadi kayak kalong gitu. Jam 5 atau setengah 6 keluar, jam 6 keluar, pulang pagi. Setengah 5, jam 5 baru. Habis jajan bubur, nah pagi-pagi itu tidur, bangun antara jam 2 jam 3, mandi, makan, ngerokok, kopi, berangkat lagi jam 5 jam 6. Gitu dan gitu kerjaan. Wah, dulu masih apa gitu istilahnya, masih jarang lah yang pakai motor 69 70-an. Masih bisa dihitung. Bapak saya udah pegang, mantap. Itu kalau naik motor itu dari pertama, kalau sekarang itu dibilangnya backjur. Dulu tuh bebek, Honda bebek tahun 69. Itu udah paling wah gitu. Udah paling wah. Sesudah itu diganti lagi pakai Kawasaki. Wih. Dulu mengalami pakai Honda Z. Nah, tahun 72 Papa udah pakai Yamaha Yashi. Yang sekarang top. Terus pernah ikutan balap di Tasikmalaya. Wih, hebat. Tahun 72 itu. Pakai CB 125 yang merah putih. Papa dulu punya warna putih abu. Nah, itulah pengalaman Papa. Di luar kota itu di Tasik. Gitu. Nah, terus gini nih Pak, biasanya ya kalau anak tuh biasanya nggak beda jauh sama hantu. Nah gini Pak, kayak aku misalkan sekarang kan aku gini ya Pak, agak sombong dikit ya. Aku kan banyak banget ya Pak, kayak cowok-cowok yang ngejar aku, yang ngedeketin aku. Bahkan cowok yang udah punya pacar pun kadang suka deket sama aku gitu, bilangnya nggak punya pacar bilangnya. Nah Papa dulu waktu masa muda banyak nggak yang deketin cewek-cewek gitu? Tampangnya sih waktu mudanya tampang fuckboy. Kalau dihitung nggak bakalan kehitung. Bukan main. Benar, bukan sombong Papa. Dulu masih remaja, itu yang ngejar-ngejar itu anak-anak cik. Aduh. Karena apa? Papa posisikan rumah di jalan. Itu anak cik, anak. Itu Pak, banyak pisan sampai dikejar-kejar. Hebat. Wah, terus masa remaja habis, boleh katakan tahun 70-an itu, 72, 73 itu lagi muncak-muncaknya itu ya yang namanya cewek lihat laki pakai motor selalu sweet wheel.
tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Aduh, sampai setiap daerah tuh punya kenalan perempuan. Mantap. Nah, dari pertama istilah ya yang udah jelas pengalaman papa ini, pengalaman hidup itu sama perempuan itu dikejar-kejar, meni asa pangkasepna gitu. Aduh. Di Bandung, pas main ke Garut, kenalan, dikejar lagi. Beberapa bulan kemudian main lagi ke Tasik, sama Dikejar lagi. Aduh. Benar Kalau di berarti. Tasik itu bukannya dikejar apa gitu ya, seolah-olah orang-orang tuh pengen kenalan, pengen kenalan dengan papa yang namanya anak Bandung. Nah, itu kebetulan di Tasik itu kalau nggak salah ada yang namanya Ratu Kebaya, kalau nggak salah tahun 71 apa 72 ya, itu namanya Eis ya, Ratu Kebaya di Tasikmalaya. Itu kenal dengan papa, bukan bercinta tapi kenal gitu. Nah, itu ya di Tasik. Lari lagi ke Ciamis. Di Ciamis yang bahaya, karena waktu itu di Ciamis itu ada masih saudara, malah ngebet ke papanya, aduh menghindar kalau masih saudara. Waktu itu masa-masanya ya boleh katakan remaja, lagi nakal-nakalnya gitu, banyak lah. Berarti dulu papa masa mudanya nurun sama aku banyak Waduh. juga. Kalau kata papa mah nggak akan susah jodoh. Istilahnya ada begini kata kalau nenek moyang, anak laki dikejar wanita, anak wanita dikejar laki. Nah itu kata buyut, nggak tahu kenyataannya apa gitu. Bener, kakak saya laki-laki banyak dikejar perempuan, saya juga begitu. Aduh. Nah, oke. Nah lanjut Pak. Oh ya, pendapat papa setelah melihat aku nih sekarang, aku yang sekarang, dari pas awal ditato kan aku ngumpet-ngumpet ya Pak ya nih, banyak banget nih jadi pertanyaan yang lain lah. Kami kayak dimarahin gak sama orang tuanya gitu ditato. Kalau aku sih ngerasa emang dari awal juga dimarahin ya. Aku juga pas awal tutup-tutupannya Pak ya, nggak ngomong gitu, masih ngumpet-ngumpet gitu. Cuman kalau papa aku tuh dia tuh marah tuh selagi dia marahnya masih bisa tertahan, dia ngomongnya sama mama. Jadi mama yang marahin aku. Tapi kalau emosinya sudah tidak terkendali, baru aja marah langsung gitu. Nah sekarang pendapat papa setelah tahu, udah tahu gitu aku ditato tuh gimana gitu? Ya awalnya sih papa nggak mau sampai ada anak papa ada tatonya. Satu, keduanya papa senakal apapun lah istilahnya, karena dari amanat dari orang tua. Sampai nakalnya papa nggak akan sampai selesai diceritain mah udah banyak pusingan. Nah, papa itu nggak boleh ditato, makanya papa nggak ada tato gitu. Poin keduanya, waktu itu melihat katanya si Kai itu ada tato. Nah saya perhatiin, ya dia memang umpet-umpetan gitu. Ternyata lama kemudian beberapa ya mungkin ya kurang lebih sekitar 1 tahun lah, ada katanya di video pakai tato. Nah disitulah hati papa itu luluh gitu, luluh lantah. Kenapa luluh lantah? Kok saya nakalnya lebih dari dia? Istilah makan garam, makan gula, lebih duluan nggak pernah ditato gitu. Nah akhirnya menyadari, papa itu nanyain ke si mama, ini gimana nih,
yang pakai gini gitu ya. Nah, akhirnya papa marahin si mama. Akhirnya ketahuan, akhirnya papa nggak bisa ngomong lah. Karena apa? Karena boleh dikatakan nasi udah menjadi bubur. Nah, Tapi kalau sesudah itu papa pesan jangan terlalu banyak ditato. Bukan apa-apa, bukan membenci, bukan apa-apa. Jangan terlalu banyak. Kalau bisa udah segitu aja. Kenapa? Ya kalau kelihatan banyak sih kelihatannya kotor gitu aja. Udah aja, cuman itu aja. Karena apa? Sekarang papa sadari udah menjadi bubur. Nasi udah menjadi bubur, ya udah. Gitu. nah terus papa kan udah tahu aku ditato ya dari awal sampai akhirnya kayak gimana, endingnya sudah terjawab semuanya sekarang. Nah setelah papa tahu juga nih, misalkan kan aku tuh orangnya kalau di rumah jarang ngomong ya pak ya, waktu aku tuh kalau di rumah jarang banget yang namanya keluar dari kamar ya pak ya. Iya. Aku tuh jarang banget keluar di kamar. Sekali-sekali keluar dari kamar tuh paling cuman ngambil makan sama minta jajan. Udah. Selebihnya itu kayak nggak pernah gitu keluar kamar. Udah aja selalu ngurung di kamar gitu. Nah, setelah itu papa setelah tahu aku sekarang bisa menghasilkan uang ya pak ya, dari aku kerja jadi endorse, foto, terus sekarang ditambah dari YouTube. Apa yang papa banggakan dari aku? Kan aku ibaratkan dari semua keluarga tuh ibaratkan aku yang paling goblok ya, aku yang paling bejat ya, tapi sekarang aku yang dibanggakan gitu. Yang pertama aku tuh 3 bersaudara. Kakak pertama udah nikah, kedua yang cowok belum, baru mau, ketiga aku ini anak bungsu. Dan di keluarga juga gak ada yang namanya gak kuliah ya pak ya. Semua kuliah gitu kan, kayak saudara-saudara dari mama, dari papa, dari mama ada yang pramugari lah, segala pokoknya komplit ada di keluarga, karena kita terlahir dari keluarga besar ya pak ya. Papa dari keluarga, terus mama juga, pokoknya banyak banget lah keluarga kita gitu kan. Nah terus setelah papa tahu aku punya penghasilan nih dari YouTube, dari Instagram, gimana? Kalau dilihat keaktifan di YouTube itu, papa itu sama sekali tidak tahu pertama-tama. Tidak tahu di apa kerjaannya, bagaimana caranya. Ternyata tanya, akhirnya oh begini. Papa itu bangga kalau ada kreatif. Nah itu jadi bangganya di situ. Satu, keduanya kok bisa menghasilkan uang. Papa juga suka terharu, suka kaget kalau udah dikasih, nih pak buat rokok papa, nih pak buat jajan papa. Ya ampun, ini makanan ini dari mana, ini hasil apa. Usia segini istilahnya udah cari duit dengan caranya dia itu papa nggak tahu. Aneh tapi nyata tuh di situ. Kok apa kerjaannya ini? Nah lama akhirnya tahu, oh caranya begini. Ya bangga lah istilahnya punya anak boleh dikatakan kreatif, muter otaknya sendiri tanpa bimbingan keluarga maupun orang tua. Jadi bangganya di situ. Dan papa juga menjadi orang yang menerima paket endorse ya di rumah. Alhamdulillah. Setiap paket endorse itu kalau pulang kerjaan papa itu kadang-kadang jam 1, jam 2 siang. Waktunya tidur. Assalamualaikum. Dapat paket pak. Tahu-taunya paket kaos lah, paket makanan. Tapi pas udah di endorse boleh dikatakan, kemana makanannya, kemana kaosnya? Ini papa aneh. Nah di situ lah. Itulah dia. Ya istilahnya ada
ada sukanya, ada dukanya itu di situ. Cuman cita-cita papa, alhamdulillah, keinginan papa terlaksana. Kakaknya kayak sekolah udah beres S1. Yang kedua, alhamdulillah. Tapi di hati kecil papa itu, cik atulah, di bahasa Inggris nama cik atulah. Salah sahiji jadi artis atuh. Penyanyi dangdut kahayang teh. Nah, ari PT YouTuber. Aduh. Pertama nggak tahu YouTuber tuh apa. Nah, gitu. Dikirain teh YouTuber teh main itu yang suka ngaber gitu keliling gitu. Akhirnya tahu-taunya YouTuber ya inilah. Terjadilah beginilah. Alhamdulillah. Hasil kreatif, hasil kerja si bungsu, si ragil, istilahnya, si bontot tercicipi dari rokoknya, dari makanannya. Alhamdulillah. Gitu. Nah, terus kayak papa kan pernah ya pak ya ngelihat beberapa atau dengar gitu cerita-cerita tentang perjuangan aku ya sebelum aku sekarang menjadi seperti ini gitu kan, sampai sekarang detik ini, walaupun ya masih belum terbilang belum tinggi kayak senior-senior yang lain lah ya, ibaratnya masih merintis gitu kan. Tapi kan di balik ini semua ada perjuangan aku ya Pak ya. Dari mulai aku ada kadang dihujat orang, dijatuhkan sama orang, diejek sama orang, segala macem gitu. Nah, apa tanggapan papa yang papa lihat anak papa tuh, oh ini anak gua misalkan contohnya kuat nih, dihujat, dihina sama orang lain, sampai aku membuktikan sama orang-orang yang menghina aku tuh bahwa aku tuh nggak sama seperti apa yang mereka bicarakan gitu. Jadi apa sih yang papa lihat dari segi aku misalkan, oh ini anak tuh gini-gini apa gimana gitu? Ya, kalau dengar masalah ya boleh dikatakan gosip, dihujat lah, itu inilah. Kalau kita percaya sama orang-orang tersebut, ya istilah yang menghujat atau apa-apalah, ya pasti emosi. Satu, pasti emosi. Tapi sebaliknya dari emosi itu apa? Bahaya. Lebih baik diam, berdoa. Itu yang papa jalankan. Cuman udah kelihatan. Ya kita didolimi sama orang. Tapi insya Allah nanti kelihatan siapa yang didolimi, siapa yang mendolimi. Akhirnya yang mendolimi ke papa, istilahnya ke keluarga waktu itu, kelihatan jatuhnya sekali, tidak bisa dibangunkan lagi. Itulah terjadi. Benar banget. Nah, aku juga ya Pak ya, kan banyak banget ya Pak ya nih diwakilin lah sama papa ya nanti jawabannya. Di Instagram kan banyak banget ya Pak yang misalkan nanya-nanya ke aku, kami misalkan bantu tuh orang ini segala macam. Papa lah yang tahu banget aku tuh orangnya gimana ya Pak ya. Kalau aku membantu orang tuh aku paling jarang ya Pak ya untuk banyak dilihat orang atau diekspos tuh, aku kayak nggak mau gitu. Aku tuh orangnya pendiam sebenarnya kalau di rumah ya Pak ya. Jarang ngobrol, jarang diskusi. Ngobrol sama diskusi pun akhir-akhir ini ya Pak ya, ngobrol sama papa. Dulu tuh kayak kalau di rumah tuh bener-bener ketemu sama papa aja kayak nggak saling nyapa lah, biasa langsung masuk kamar gitu. Nah sekarang Pak tolong bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen tentang aku gitu. Karena kemarin-kemarin tuh ada tren iko-ikoyan ya Pak ya. Iko-ikoyan tuh yang semodel kita ngasih rezeki gitu, tapi dengan secara games di media sosial gitu. Nah kalau misalkan ada yang ngomong gini, kami duitnya udah banyak dari endorse dari ini, kok nggak pernah berbagi sih, kok nggak pernah zakat sih, kok nggak pernah bantu orang-orang apa gimana gitu. Oh, masalah itu, masalah memberi rezeki, masalah zakat, infak maupun sodako, itu sama. Ada orang juga ada yang begini, ada yang cara begitu. Tapi kalau cara papa sendiri, ya boleh dikatakan gini, kalau mau ngasih aja.
nggak usah di endorse, nggak usah dibilangin saya udah ngasih makanan ke panti asuhan atau zakat ke seseorang. Itu termasuk sombong. Benar. Kalau bisa papa misalkan ada zakat, ada sodako, atau mau membagikan rezeki, makanan, itu kita diam-diam aja. Benar. Cuman catatan ada di Allah. Benar. Gak usah istilahnya gimana ya, diumumkan, wah si A memberi makanan sodakohnya segini, papa paling gak senang. Ini pribadi papa, bukan kata orang-orang. Inisiatif papa kalau bisa jangan sampai orang tahu bahwa kita itu sodako maupun zakat. Itu jangan sampai tahu. Kalau misalkan kita dielus, wah misalkan diceritain pakai speaker lah, anulah, wah itu masuk sombong. Jangan sombong apa-apa. Ya, walaupun mungkin ada beberapa dari kita, misalkan kalau berbagi itu dia tunjukin ekspos, mungkin maksud dia untuk menjadi maksudnya menjadikan contoh yang baik mungkin ya, biar dilihat sama orang seperti itu. Cuman kan setiap orang kan beda-beda ya Pak ya. Kalau aku tuh tipikal anak yang nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau menurut aku sih saran ya dari tadi yang apa papa bilang gitu, aku rangkum, menurut aku sih jangan terlalu menilai orang itu hanya dari karakter penampilannya ya Pak, hanya dari betul. Luarnya aja. Itu kita kan nggak tahu ya, ibaratkan kayak penampilan aku yang terbuka lah, yang tatoan lah, ngerokok, papa tahu gitu ya aku ngerokok kayak gimana. Tapi kan belum tentu dibalik itu semua aku tuh anaknya kayak gimana, enggak semua orang tuh sama seperti apa yang kalian pikirkan gitu. Jadi buat kalian nanya-nanya seperti itu udah dijawab tadi sama papa gitu. Oke Pak, sebelum berakhir videonya ada pertanyaan yang lucu dari aku. Pertama kali ketemu mama di mana? Kalau nggak salah itu mah ketemu jadi mana ya, lupa lagi waktu itu. Kalau nggak salah di Alfa apa di mall gitu. Ya kurang lebih lah di situlah. Pernah ketemu, dari pandang memandang lah istilahnya mah. Bercintai katanya. Papa tanya, belanja Bu? Iya. Kok kelihatannya nih kayak orang dari pinggiran gitu, kelihatan sekali gitu. Gua sama Papa, wah ini Bu dari mana? Ditanya gitu, dia jawab dari Pangandaran. Hah? Jauh-jauh belanja ke sini gitu ceritanya. Tahu-taunya mau belanja juga, iya. Minta dibayarin. Oh my god. Balik minta dibayarin. Wah, berarti ini mah materinya nurun. Wow. Itu waktu itu. Nah, akhirnya minta nomor telepon. Waktu itu masih telepon rumah kasih. Di mana nih ini? Tahu-taunya seminggu kemudian datang ke rumah. Nah, itulah tahun 70 begitu. Apalagi yang terakhir, mama kamu tuh datang sendiri. Aduh. Aduh. Berarti mama aku mah materinya kayak aku. Pas soalnya gini ya, nih singkat cerita. Banyak cowok ya, terus ada beberapa temen aku yang kayak gini, jangan mau cerita sama si Mika emang matre. Coba apa? Sekarang aku kasih pertanyaan vote ya. Mending cantik tapi selingkuh, mending cantik tapi matre? Mending cantik matre. Jawab. Kenapa saya jawaban begitu? Kenapa? Anak saya begitu. Gitu. Oke Pak, nah terakhir Papa tuh asli orang Bandung. Nah, Papa tuh keturunan apa? Soalnya kan banyak yang bilang, si Miki cenahnya rada-rada Chinese cenahnya. Soalnya bapak aku yang seperti itu mah. Nah, jadi Papa tuh keturunan dari mana? Dari Palembang sama apa gitu? Kalau Papa asli keturunan dari Garut. Kalau Mama, Papa, bapak dari Garut. Kalau Mama asli Betawi. Betawi. Betawinya di mana? Tanah Abang. Itu Mama. Terus Papa teh aya cindo-cindo teh di saha gitu. Nah, itu teh dari ibu. Oh. Ibu itu
boleh dia kakek lah istilahnya, papa kakeknya bapaknya ibu itu ada keturunan Pakistan Oh. Arab gitu. Nah, itu dia. Itu dia. Terus ditambah dari mamah juga ya, mamahnya mamah, nenek lah, nenek dari mamah. Nenek dari mamah rada-rada Chinese-nya. Jadi budakna nya begitu lah ya. Semua ge panona balolornya. Pakai kaca. Balor semua pakai kelar cenah. Ya jadi segitu aja. Nah, jadi tugasnya laki-laki itu memang benar harus bekerja keras ya Pak ya. Jadi nggak ada yang namanya wanita matre. Kalau misalkan wanita nggak matre, ibaratkan kita apa ya, beli apapun pakai bulu kaki, mungkin laki-laki bisa beliin wanita satu mobil, satu showroom kali ya, tapi kan pakai uang gitu. Jadi harus bekerja keras. Papa juga tahu harga skincare wanita karena ibu saya pun memakai skincare loh sampai saat ini. Oke Pak, jadi kayak gitu aja. Kita ngobrol-ngobrol santai kayak gitu. Mungkin di the next video nanti kita bakal buat video lagi. Jangan lupa kalian juga like, comment, and apa? Subrek. like, comment, and subscribe. Dan buat kalian semua yang punya ide, aku sama Papa harus buat konten apa, kalian bisa komen langsung di kolom komentar ini. Jadi segitu aja cerita aku sama Papa. Oke, bye, see you the next video.